Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kali kurang afdol ini, saya ulangi jadi dua kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahil hamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadan nasa ila hayatin thayyibatin fid dunya wal akhirati bi syari'atil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد العرب والأجم فصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Al-mukarramun, para alimil ulama, para habaib, para masyayikh yang saya muliakan, wabil khusus sahibul bait sabil hajah, sahabat saya Bapak Kiai Haji Ridwan, Bapak Baja, pejabat sipil TNI maupun Polri yang saya hormati, Forum Silaturahmi Takbir Masjid dan Mushola Indonesia, Fahmi Tamami yang saya hormati, dan kepada para petugas keamanan Banser yang gagah-gagah yang saya hormati. Saya mau tanya, di Kediri ini ada fansnya Rhoma Irama nggak? Ada fansnya Soneta nggak? Kalau disingkat Forsa. Kalau saya bilang Forsa, tolong jawab keren, bisa? Forza. Alhamdulillah. Hadirin hadirat, saat ini kita masih berada dalam situasi peringatan Maulidur Rasul, betul? Sebelum saya sampaikan hikmah maulid, mohon maaf kalau nanti dalam ceramah saya ada batuk-batuk sedikit, ada parau-parau sedikit, karena selama ini saya banyak keliling Indonesia untuk melaksanakan tugas-tugas profesional saya. Namun akan saya coba. Sekian lama engkau menunggu untuk kedatanganku. Dena bongge. Bukankah aku telah berjanji kita jumpa di sini, ku datang. Kini ku datang padamu, senyumlah, sambutlah kedatanganku. Terus wesah. Hadirin hadirat, tujuan daripada memperingati Maulidur Rasul tak lain dan tak bukan dalam rangka memperdalam pengenalan kita terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta, tak cinta maka tak
taat. Ya. Karena ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita umat Islam, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang diperintah oleh Nabi laksanakan, dan apa yang dilarang oleh Nabi tinggalkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lebih menekankan lagi dalam firman-Nya, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Shadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi, "Ya Muhammad, katakan kepada manusia, kalau kamu cinta kepada Allah, maka taatlah kepadaku. Kalau kamu taat kepada Muhammad, maka Allah akan mencintai kamu dan akan mengampuni dosa-dosamu." Mau dicintai Allah, mau diampuni dosa-dosa kita oleh Allah, syaratnya taat kepada Rasulullah. Amin Allahumma. Karena pada hakikatnya ketaatan kepada Nabi adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk memperdalam pengenalan kita terhadap sosok beliau sallallahu alaihi wasallam, izinkan saya membacakan biografi singkat beliau. Boleh? Boleh? Baik. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Hakim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadhar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'at bin Adnan. Selanjutnya beliau adalah keturunan Nabi Ismail alaihissalam bin Nabi Ibrahim alaihissalam. Dilahirkan pada hari, masih hafal nih. Dilahirkan pada hari Senin, tanggalnya tanggal 12 bulannya Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah, bukan tahun macan. Kenapa dinyatakan beliau sallallahu alaihi wasallam lahir pada tahun gajah? Karena pada saat beliau sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ke muka bumi ini, terjadi penyerangan tentara gajah di bawah pimpinan Raja Abraha yang bertujuan menghancurkan Ka'bah Baitullah. Saat itu Allah Subhanahu wa taala murka, maka menurunkan pasukannya yang berupa jutaan burung yang bernama ababil. Di dalam setiap genggaman burung terdapat batu api dari neraka dan melontari tentara gajah sampai hancur lumat seperti rumput yang dikunyah. Hal ini, sejarah ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fil. Masih ingat? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfim ma'kul. Itulah sebabnya beliau sallallahu alaihi wasallam dinyatakan lahir pada tahun gajah. Dari 124.000 nabi, ada berapa nabi Bu? 124.000 nabi, terdapat 313 rasul. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan rasul yang teragung di antara semuanya, paling tidak dengan 4 alasan. Berapa? 4 alasan. Yang pertama, karena wilayah dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam tidak sama dengan wilayah dakwah para nabi pendahulunya. Kalau nabi-nabi sebelum beliau
hanya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bangsanya masing-masing, bersifat lokal kedaerahan. Contoh, Nabi Lut alaihi salam hanya diutus Allah untuk bangsa itu bangsa Sadum. Nabi Hud alaihi salam hanya diutus untuk bangsa itu bangsa Ad. Nabi Saleh alaihi salam hanya untuk bangsa Thamud. Begitu juga Nabi Isa alaihi salam yang dikenal dengan nama Yesus Kristus, beliau juga hanya diutus untuk bangsa Israel saja. Di samping Al-Quranul Karim, dalam Injil Matius pasal 10 ayat 5 dan 6 pun dijelaskan yang berbunyi, ke-12 murid itu diutus oleh Yesus. Kemudian ia berpesan kepada mereka, jangan kalian menyimpang ke jalan bangsa lain atau memasuki kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba Israel. Lain dengan Nabi kita Muhammad SAW, beliau tidak hanya diutus untuk bangsa Arab saja, tapi beliau diutus untuk seluruh bangsa-bangsa di dunia, untuk seluruh manusia di dunia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas." Ya Muhammad, tidaklah engkau aku utus kecuali untuk seluruh manusia di muka bumi ini, termasuk buat orang Kediri. Alhamdulillah. Nah, karena misi beliau sallallahu alaihi wasallam bersifat internasional, maka beliau dibekali dengan kitab suci yang komprehensif, holistik, lengkap, menyeluruh. Lain dengan kitab-kitab suci sebelumnya yang diberikan kepada Nabi Daud yang namanya Zabur, sederhana, tipis. Begitu juga Taurat yang kepada Nabi Musa alaihissalam, tipis, sederhana. Begitu juga Injil yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam, tipis, sederhana, karena sifatnya lokal, kedaerahan, dan untuk waktu sementara sebelum turunnya Nabi Muhammad SAW. Tapi yang diberikan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad sebagai bimbingan, kitab suci Al-Quranul Karim yang terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat, di mana seluruh aspek kehidupan manusia ada di dalamnya. Seluruh problematika manusia, mulai individual, nasional, bahkan global, ada solusinya, ada jalan keluarnya, ada jawabannya. Sampai-sampai seorang Profesor Dr. Arnold Toynbee, siapa? Bukan Bang Toyib. Toynbee, siapa? Arnold Toynbee. Beliau seorang sosiolog dari kebangsaan Amerika. Setelah baca, belajar Al-Quran, alhamdulillah dapat hidayah masuk Islam. Lalu statement beliau yang sangat terkenal di dunia, beliau menyatakan, Islam is not only a religion, but it's also a way of life and a whole civilization. Ternyata Islam bukan sekedar agama, tapi way of life, bimbingan hidup, and a whole civilization, dan sebuah peradaban yang lengkap. Alhamdulillah. Jadi imam kita Al-Qur, mau dagang tanya Al-Qur, mau milih pemimpin tanya Al-Qur, mau kawin tanya Al-Qur, mau bercerai tanya Al-Qur, mau kawin lagi tanya Al-Qur. Lah iya toh, tanya Pak Lurah mau. Lengkap, komprehensif, menyeluruh. Nah, ini kelebihan yang pertama dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kita tahu sendiri mengenai salawat. Apa itu salawat, Bu? Secara etimologis, tinjauan bahasa, salawat itu jamak daripada salat. Salawat itu artinya salat-salat. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, hafizu ala salawati wa salatil wusta. Jagalah salat-salatmu
dan termasuk salat pertengahan. Hafizu ala salawat, jagalah salat-salatmu, terutama salat pertengahan. Jadi secara bahasa salawat jamak daripada salat. Apa itu salat? Lihat orientasinya. Kalau salat itu dilakukan oleh manusia kepada Allah, salat artinya menyembah, paham? Tapi kalau salat dari Allah kepada Nabi, ini artinya penghormatan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan seluruh malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Artinya Allah dan malaikatnya itu memuliakan Nabi, menghormati Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang beriman, bersolatlah, solawatlah kepada Nabi. Artinya doakanlah Nabi, hormatilah Nabi dengan sepenuh-penuh penghormatan. Faham? Faham? Dalam hal ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, coba yang masih berdiri di depan mohon duduk aja ya, agar tidak mengganggu pandangan yang di depan. Dan teman-teman Forsa juga duduk saja. Mohon duduk. Jangan berdiri di hadapan orang yang duduk, ya. Ini saya boleh ngombese, mestinya sambil duduk sunnahnya ini. Izin karena nggak ada kursinya, berdiri, izin. Sampai mana tadi Bu? Sampai terlalu. Nabi SAW bersabda, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asran, wa man shalla alayya asran sallallahu alaihi biha mi'atan, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Barang siapa yang bersalawat kepadaku 10 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 100 kali. Perbanyaklah salawat, karena pada hakikatnya membaca salawat mengundang salawat Allah kepada kita, mengundang Allah memuliakan, menghormati kita. Oleh karena itu perbanyaklah salawat. Mau salawat? Mau salawat? Tolong ditirukan salawat saya, bukan disambut tapi ditirukan. Paham? Paham? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tirukan, bukan salli alaih, tirukan. Oke? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berapa kali kita bersalawat? 2 kali. Insyaallah sesuai dengan janji Nabi, maka Allah akan bersalawat kepada kita 20 kali. Amin Allahumma. Kalau Allah sudah bersalawat kepada manusia, artinya Allah memuliakan, menghormati manusia. Insya Allah beres, damai, selamat, berkah dunia akhirat. Amin Allahumma. Kelebihan beliau yang ketiga adalah mengenai apa namanya? Syafaat. Syafaat itu sejenis rekomendasi. Contohnya,
Kiai Haji Ridwan minta kepada Gubernur Jawa Timur agar Bapak Dandim, ada Dandim atau Bapak Kapolres, wonten Kapolsek, Bapak Kapolsek dinaikkan pangkatnya menjadi Bapak Kapolres. Wah, bukan gubernur tuh mesti kepolisian ya, Pak Kapolda lagi. Pak Kapolda lihat, wah ini surat rekomendasi dari Kiai Haji Ridwan Kediri. Kiai Haji Ridwan ini orang yang baik, yang cinta sama saya dan saya cinta sama dia, maka rekomendasinya saya penuhi. Silakan Pak Ridwan. Jadi seperti itulah kira-kira syafaat. Faham? Nanti pada hari kiamat manusia berbondong-bondong menghadap para nabi, minta syafaat, minta pertolongan, tapi semuanya mereka angkat tangan. Kami tidak diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat, pertolongan. Silahkan datang kepada Nabi Muhammad, karena hanya beliau yang diizinkan Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat kepada manusia. Dalam hal ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa likulli nabiyyin da'watun qad da'a biha fastujibat, faj'altu da'wati syafa'atan liqaumi yaumil qiyamah." Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, semua nabi punya doa pamungkas dan mereka telah menyampaikan doa pamungkasnya, dan Allah telah mengabulkan doa-doa pamungkas mereka. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun aku simpan doa pamungkasku untuk aku jadikan syafaat menolong umatku pada hari kiamat. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Mau dapat syafaat Nabi, maka taatlah kepada Nabi. Amin Allahumma. Boleh minum dulu? Ini orang Islam tak boleh. Izin. Apa tuh rame? Kiai Haji Zainuddin MZ almarhum, Allahumma ighfir lahu amin, warhamhu amin, wa'afi amin. Beliau kalau sedang ceramah suka bilang begini, kalau penceramah itu mubaligh itu ibarat mobil jalan, jadi perlu bensin. Kalau mustami'in mustami'at ibarat mobil mogok, jadi nggak perlu bensin. Paham? Paham? Aman bersih. Air Kediri beda lah. Rasanya wish, enak. Sampai mana tadi? Syafaat. Yang keempat, nah ini yang dahsyat, masalah akhlak. Akhlak itu apa? Kelakuan. Kalau bahasa Inggris bilang attitude. Nek wong Jawa akhlak itu apa tuh? Hah? Keciciran? Apa? Gak kerungu aku. Situ aja sing ngomong sing muni sapa? Kelakuan juga. Podo tuh. Podo. Duduk kelakuan itu. Kelakuan, bukan kelakuan. Toto kromo. Jadi akhlak itu sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku dibangkitkan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Karena hanya dengan akhlak manusia dibedakan dengan hewan. Paham? Paham? Ada enggak hewan
ayam jago kawin sama ayam jago? Ada enggak? Sekarang saya mau tanya, di dunia ini ada enggak cowok kawin sama cowok? Nah, mulia mana ayam sama gay? Dengan akhlak manusia dibedakan dari hewan. Insya Allah sebentar lagi keluar lagu saya yang berjudul Akhlak. Insya Allah. Mau dengar bocorannya? Hah? Wanipiro. Nanti di Indonesia akan launching lagu baru, judulnya Akhlak. Nah, secara orientatif akhlak terbagi tiga. Ada akhlak kepada Allah, ada akhlak kepada sesama manusia, ada akhlak kepada alam, paling tidak hewan dan tanaman. Paham? Secara kualitatif akhlak juga ada tiga. Pertama dan utama akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Yang kedua akhlakul ammah, akhlak yang standar, yang biasa-biasa saja. Yang ketiga akhlakus sayyi'ah, akhlak yang buruk, akhlak yang jahat. Umpama ada orang Islam, muslimin atau muslimat, nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, ada singono nang kene? Hah? Nggak ada, sholat kabeh tuh. Ya toh. Kalau nek ono orang iki berakhlakus sayyi'ah kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlaknya buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada seorang muslim puasa dia bulan Ramadan, salat dia 5 waktu tanpa puasa sunat, tanpa salat sunat, dia sudah berakhlakul ammah, akhlak yang standar, bagus. Tapi yang diteladankan oleh Rasulullah SAW akhlakul karimah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping sholat wajib, beliau sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat sunnah sampai bengkak kakinya. Di samping puasa wajib Ramadan, beliau melaksanakan puasa sunnah Senin Kamis. Beliau adalah orang yang maksum, telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya yang lalu dan yang akan datang, maksum. Tapi beliau masih beristighfar 1 hari 100 kali. Sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu na'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Sudah diampuni dosanya, masih istighfar 100 kali sehari. Masya Allah. Akhlakul karimah, akhlak yang mulia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhlak kepada alam. Alam itu paling tidak, karena alam ini ada gunung, ada langit, ada bintang, bulan, benda-benda langit, ada jin, ada malaikat, ada binatang, ada tanaman. Itu alam. Berakhlak kepada alam minimal kepada hewan dan tanaman. Kalau perlu sama jin juga harus berakhlak. Saya boleh cerita? Boleh cerita? Pada tahun 1930 ada seorang botanis, ahli tanaman, mengadakan research, penelitian terhadap tumbuh-tumbuhan di kota New Delhi, India. Dari hasil penelitian beliau ternyata ditemukan, pohon itu ternyata ada gendernya, ada jenis kelaminnya, ada laki-laki, ada perempuan.
Karena dia ada dua jenis itu, maka berkembang biaknya dengan cara kawin. Bukan kamu aja yang kawin loh, pohon juga kawin. Siapa yang mengawinkan? Kumbang dan angin. Ini menurut Science and Technology. Padahal Allah SWT telah menyatakan hal ini kurang lebih 1405 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu. Dalam surah Yasin Allah berfirman, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardh. Maha suci Allah yang telah menciptakan pohon-pohon di muka bumi berpasang-pasangan. Wa qala ta'ala aidan wa arsala riyaha lawaqiha. Sesungguhnya aku utus angin sebagian untuk mengawinkan. Jadi saya ingatkan ibu-ibu nggih, Bu, kalau berteduh lihat-lihat pohonnya, jangan berteduh di bawah pohon lelaki. Ya, nanti betah, gak mau pindah-pindah. Kamu juga bapak-bapak, cowok, cowok, kalau manjat-manjat pohon, lihat pohonnya. Jangan pohon wedok dinaiki, nanti kamu gak mau turun-turun. Ya. Dan kalau ada angin ribut, ibu-ibu gak usah ribut, tenang aja. Itu pohon lagi pada kawin. Betul? Betul? Tapi kalau pohon yang tua ada angin, rubuh. Makanya orang kalau udah tua jangan kawin, kecuali cowok. Betul apa salah saya ini? Salah. Umur saya kan 27 nih. Boleh tuh 72. Oke. Masih muda apa udah tua? Udah tua. Di sini ada nggak ibu perempuan yang umur 72? Kalau ada, coba tanya masih bisa kawin apa enggak? Karena ibu tanya sama saya masih bisa kawin enggak? Coba tanya. Tambah basic. Gelas kapotan gay. Cili air. Nah, ternyata pohon itu hidup, punya roh dan bertasbih kepada Allah. Rabbana yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Semua alam ini bertasbih kepada Allah dengan caranya, termasuk yang namanya pohon. Pohon itu punya rasa nikmat, punya rasa sakit. Makanya kalau mau potak-potek pohon, jangan petak-petik sembarangan tanpa keperluan. Satu. Yang kedua, kalau memang butuh silahkan potong pohon, tapi dengan akhlakul karimah. Pakai pisau yang tajam. Assalamualaikum hon. Bismillahirrahmanirrahim. Seret. Senang pohon. Coba kalau narik pohon, dia sakit itu. Paham? Satu contoh bukti lain. Ternyata pohon pun punya sense of arts, punya rasa seni, karena dia makhluk hidup. Ada suatu percobaan di Amerika Serikat, ada dua kebun gandum yang berseberangan. Satu kebun gandum diputari lagu-lagu klasik, yang satu enggak. Itu yang diputari lagu-lagu klasik, tumbuhnya 2 kali lipat panennya daripada yang tidak dibunyiin musik. Itu baru lagu klasik, apalagi pakai lagu dangdut, goyang semua itu. Kesimpulannya, berakhlaklah kepada pohon. Ya,
karena dia bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu punya kebun di rumah? Alhamdulillah. Tiap pagi Assalamualaikum, bismillah, siramin. Oh, pohon senang. Siram. Siapa yang sayang kepada makhluk di bumi, maka makhluk di langit akan sayang sama Anda. Siapa yang cinta kepada makhluk Allah, maka Allah akan cinta kepada Anda. Paham? Paham? Akhlak kepada hewan. Saya mau tanya, ibu punya rumah? Umat dewe apa ngontrak? Masih kreditan apa habis lunas? Zaman sekarang ini musim kreditan. Separuh. Saya mau tanya, di rumah ibu ada tikus nggak? Ada nyamuk nggak? Ada lalat nggak? Ada cicak nggak? Ada kecoa nggak? Kecoa itu bahasa Jawa apa? Ono coro. Artinya apa? Rumahmu bukan habitatmu sendiri. Rumahmu pun itu adalah rumah coro. Lah iya tak? Rumahmu itu juga rumah tikus. Omahmu itu mahe cecak. Betul? Betul? Berakhlak kepada hewan. Jangan pernah membunuh hewan yang tidak mengganggu dan tidak berbahaya. Yang boleh dibunuh hewan yang mengganggu dan berbahaya. Contoh, kalajengking nek ketemu cicak pateni, ulo pateni, tikus pateni, rayap semprot, mengganggu dan merusak. Semut ya mengganggu nggak semut? Semut itu yang pernah apa sama Nabi Sulaiman jadi tergantung mengganggu apa tidak gitu loh. Sejauh ini semut nggak mengganggu, misalnya kamu lagi sarapan roti pagi-pagi ada semut, jangan nah potek sikit aja. Nah panamut ini gak aku, nah gak kowe sarapan barang semut. Nah, ada cecak mengganggu apa tidak? Cecak nek makan makanan insya Allah bersih, karena dia hidupnya bersih, makanannya bersih. Kalau lalat, nah itu boleh dibunuh karena dia berbahaya, membahayakan kesehatan ya. Jadi kesimpulannya, berakhlak kepada hewan yang disebutkan Rasulullah, kucing misalnya. Ketika Rasulullah satu saat mau melaksanakan sholat di masjid, ujung sorban beliau ditiduri oleh kucing. Saking tidak ingin mengganggu nyenyaknya sang kucing, itu serbannya digunting. Masya Allah. Coba Muhammad orang Kediri, jangankan tidur di kasur, tidur di sorban, di atas kesetan ditendang. Betul Pak? Benar. Berakhlak kepada hewan. Saya mau cerita soal hewan. Saya pernah baca satu buku, judulnya 100 Kisah Orang Mati Suri. Tahu mati suri? Mati klinis, mati hidup lagi, benar loh. 100 orang mati suri. Di antaranya ada yang cerita begini, saya satu saat dikerumuni oleh keluarga saya, teman-teman saya, semuanya menangis. Saya naik ke atas lewat genteng, terus jauh sampai saya lewat dunia bundar kecil, sampailah saya kepada satu padang pasir yang sangat luas. Tiba-tiba di sana ada seekor kucing yang besarnya sebesar rumah, siap mau menerkam saya.
Masya Allah, ini kucing kok besar sekali. Dia mau menerkam. Oh, ini kucing yang dulu saya lempar ke api unggun. Itu kucing dia kenali, yang dia lempar ke api unggun. Waktu mau diterkam gitu dia tobat sama Allah. Ya Allah, ya kucing, ampuni aku ya Allah, tobat. Akhirnya kembali lagi, mati suri. Artinya apa? Jangan menganggap sepele merendah makhluk kecil. Sangat boleh jadi di akhirat dia akan dibangkitkan jauh lebih besar dari kita. Allah Maha Kuasa mengecilkan dan membesarkan. Paham? Siapa yang menyayangi makhluk Allah, maka Allah akan menyayangi kita. Amin Allahumma. Kok aku ini terus ya? Tenggorokannya gatal terus ya, bukan haus, bukan. Boleh enggak? Ya mulai tak mulai. Nyanyi. Ini anak kayak nyanyi. Gue kan raja dangdut ini. Mahal lagi. Nanti penutup kita nyanyi rame-rame. Oke? Jadi akhlak kepada Allah. Sekarang akhlak kepada manusia. Nabi SAW itu punya berbagai macam kapasitas. Beliau sebagai seorang nabi, yaitu kepala negara, berbagai macam kapasitas. Satu saat beliau didatangi oleh para pimpinan kafir Quraisy, menemui pamanda beliau siapa? Abu Thalib. Ya, Sayyidina Abu Thalib. Ya Abu Thalib, sampaikan sama kemenakanmu Muhammad, kalau dia mau menghentikan dakwah Islamnya, kalau dia mau menghentikan, menjatuhkan akidahnya, gabung dengan kami, maka kami akan berikan tahta, harta dan wanita, jabatan apapun yang dia mau saya berikan. Baik, saya sampaikan kepada Muhammad. Begitu disampaikan, ya Muhammad, para kafir Quraisy minta Anda bergabung dengan mereka, mau apa saja diberikan, asal hentikan dakwah Islam, asal jatuhkan akidah Anda. Dijawab oleh Rasulullah. Awal jawaban beliau, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ammi wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr hatta yuzhirallahu aw ahlika fi ma taraktuhu abada. Nabi SAW menjawab, wahai pamanda, demi Allah, jangankan harta, tahta dan wanita untuk menghentikan dakwahku. Seandainya mereka bisa meletakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, niscaya tidak akan aku berhenti mensiarkan Islam, jihad membela Islam sebelum Islam cemerlang atau aku binasa karenanya. Akhlak Rasulullah di dalam membela al-Islam, menegakkan akidah Islam. Akhlak kepada sesama manusia, beliau pernah diludahi, beliau pernah dilempari kotoran unta, bahkan beliau pernah dilempari oleh batu oleh masyarakat Taif dengan batu, berdarah wajah tangan kakinya, tapi beliau tidak marah. Bahkan yang menyakiti beliau dibalas dengan kebaikan. Orang Taif bukan minta dikutuk, tapi Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah, ampunan kepada umatku, mereka melempari aku dengan batu karena mereka tidak mengerti. Akhlak Rasulullah. Saya mau tanya ibu, ibu sudah berapa kali ikut maulid? 100 kali ada? Tak terhitung. Kenapa enggak? Sudah berubah akhlaknya belum? Masih sama. Saya mau tanya, kalau ibu diperlakukan orang seperti Nabi, diludahi, ibu apakan orang itu? Hah? Pak, berapa kali ikut maulid Pak? Tak terhitung. Akhlaknya sudah berubah belum?
Seandainya bapak diperlakukan seperti Nabi, dilempar sama batu, tak apa bapak apain itu orang? Oh, tak ajar sampai mati. Tapi ada orang Kediri yang baik, Pak. Tadi saya lewat, saya tanya, Mas, kalau Mas diperlakukan seperti Rasulullah, dilempar batu, Mas apakan orang itu? Ya saya lempar lagi Pak Haji, tapi lemparnya pakai roti. Ah bagus Mas. Roti apa Mas? Ya agak besar lah. Roti tawar. Oh bagus Mas. Tapi saya isi dengan batu bata. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sesungguhnya pada diri Nabi Muhammad terdapat keteladanan yang sangat baik untuk diteladani. Ayo, bisa berperilaku seperti Nabi? Oi. Disakiti tidak membalas menyakiti bisa? Dibuli tidak membalas membuli bisa? Syallah. Yang bisa meniru akhlak Nabi adalah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira, yaitu orang yang ingin bertemu dengan Allah, rindu kepada Allah dan ingin bahagia di akhirat, masuk surga dan banyak mengingat Allah. Itu yang bisa meniru akhlak Nabi. Bagaimana untuk bisa cinta kepada Allah, rindu kepada Allah? Harus kenal dengan Allah dengan hakul yakin. Caranya bagaimana? Banyak baca Al-Quranul Karim, karena itu firman-Nya. Dengan membaca Al-Quranul Karim kita akan yakin keberadaan Allah, keserba-mahaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, banyak-banyak tafakur, perhatikan ciptaan alam ini, ciptaan Allah. Insya Allah dengan tafakur kita akan meyakini kepada Allah, rindu kepada Allah. Kalau sudah rindu kepada Allah, ingin bahagia di akhirat, kepingin masuk surga, dua syarat. Yang ketiga, banyak mengingat Allah. Allah berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum." Ingatlah kepada aku akan ingat kamu. Kalau ibu diingat sama Pak Gubernur, wah itu Pak Julaiho, Ibu Julaiho itu orang Kediri, itu saya ingat terus itu, karena orang baik. Aman Bu, beras tiap bulan datang itu. Pak Gubernur perhatiin, betul. Fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah kepadaku, aku akan ingat kepada kamu. Oleh karena itu di samping zikir-zikir yang kalimatus thayyibah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, ingatlah Allah, hadirkan Allah dalam setiap aktivitas kita. Mau tidur, ingat Allah. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Bangun tidur, hadirkan Allah. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Mau makan, hadirkan Allah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Setelah makan, hadirkan Allah. Alhamdulillah alladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Mau keluar rumah, bismillahi amantu billah tawakkaltu 'ala Allah. Sampai luar rumah, lihat yang indah-indah, yang bagus-bagus, baca apa? Masya Allah, bukan oh my God. Begitu lihat ada musibah, bencana, baca apa? Wa na'udzu billahi min dzalik. Bukan amit-amit jebang bayi, jangan sampai. Tersandung kaget, jangan copot. Ingat Allah, astaghfirullahalazim. Ya. Hadirkan Allah. Bahkan kalau Anda menaik jalan kaki atau naik lift atau eskalator,
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar dalam hati. Kalau turun, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jalan datar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dalam hati saja. Paham? Paham? Liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Inilah orang yang bisa meniru akhlak Nabi, yaitu orang yang cinta rindu bertemu Allah, orang yang ingin bahagia di akhirat, masuk surganya Allah, dan yang banyak zikrullah, mengingat Allah. Amin Allahumma amin Allahumma. Oke, last but not least, kita berada di dalam tahun politik, ya, bahwa satu realitas politik, tanggal 17 April kita akan memilih presiden dan pimpinan kita di DPR RI, DPRD Kabupaten, dan sebagai DPD RI. Nah, tentunya jangan gara-gara berbeda pilihan, boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Wajib. Kenapa? Di dalam negara demokrasi harus ada perbedaan. Kalau cuma satu warna itu namanya negara autokrasi. Ya. Kalau demokrasi harus ada perbedaan. Makanya hormatilah perbedaan itu. Saling menghormati. Jangan gara-gara beda arah bangsa menjadi terbelah. Nauzubillahimin. Jangan gara-gara beda pilihan kita bermusuh. Naudzubillahimin. Azas pemilu adalah luber, langsung, umum, bebas, rahasia, dan jurdil. Apa artinya langsung? Langsung artinya tidak bisa diwakilkan. Ya, aduh, petang kuloro gitu. So anduk gue pengcoblos gitu. Tidak bisa langsung. Umum, semua orang 17 tahun ke atas punya hak suara. Dalam ini saya akan berpesan khususnya kepada umat Islam. Jangan ada umat Islam yang tidak menggunakan hak pilihnya, golput. Karena kalau umat Islam, orang beriman, orang baik tidak memilih, maka orang-orang yang tidak baik yang akan memilih. Gena bongge, gena bongge. Yang ketiga, bebas. Artinya bebas, mau pilih capresnya sesuai boleh, tapi konsisten. Lihat partai pendukungnya. Mau pilih 01 Pak Jokowi, Pak Kiai Ma'ruf, boleh. Lihat partainya. Pilih juga partainya. Mau pilih Pak Prabowo sama Pak Sandi, boleh. Lihat partainya. Bebas bertanggung jawab, bebas bertanggung. Allah Subhanahu wa taala maha demokratis. La ikraha fid din, qad tabayyana rusul minal ghayy. Tidak perlu dipaksa dalam beragama, karena telah jelas yang lurus dan yang sesat, jelas yang benar dan yang tidak benar. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang beriman silahkan beriman, yang mau kafir silahkan kafir. Demokratis. Kenapa? Wa alaysa lil insan illa ma sa'a. Karena manusia akan mendapatkan apa-apa yang diupayakan. Jadi memilih dengan bertanggung jawab. Faham? Faham? Tetap jaga ukhuwah Islamiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Bersatu padulah kalian hai umat Islam, jangan terpecah belah. 90% umat Islam adalah mayoritas bangsa Indonesia dan umat Islam terbesar di dunia. Tapi kenapa kita tidak pernah mengendalikan negara ini umat Islam? Karena kita masih suka terpecah belah. Gana bongge ngaku apa ora?
Kalau umat Islam yang mayoritas ini mau mendominasi pemerintahan, syaratnya satu, harus bersatu. Izul Islam wal Muslimin tidak akan bisa dicapai tanpa ukhuwah Islamiyah. Paham? Kalau ada izul Islam wal Muslimin, akan terjadi izul Indonesia wal Indonesia. Kenapa? Karena Islam bersifat rahmatan lil alamin. Contohnya di negara Madinah, ketika umat Islam memimpin di bawah pimpinan Rasulullah SAW, di sana ada berbagai macam suku bangsa dengan berbagai macam agama, aman, damai, dipersilakan oleh Nabi untuk melaksanakan agamanya masing-masing. Makanya mulai sekarang jangan lagi ada ego sektoral. Oh, saya NU, itu Muhammadiyah, saya Muhammadiyah, itu Persis. Sejauh rukun Islamnya 5, rukun imannya 6, insya Allah itu ahlu sunnah wal. Tuhan kita sama, Nabi kita sama, Quran kita sama, kiblat kita sama. Jangan terlalu mudah mengkafirkan. Kenapa enggak? Salat kita sama, puasa kita sama, zakat kita sama, haji kita sama. Jangan terlalu mudah membid'ahkan. Kenapa enggak? Baca kunut dan tidak baca, semuanya benar. Berbeda rakaat tarawih, semuanya benar. Usolli dan tidak usolli, semuanya benar. Wiridan dan tidak wiridan, semuanya benar. Yang tak benar, yang tak sembahyang. Ini tahlil gak tahlil jadi ribut. Yang gak tahlil gak berdosa, tapi yang tahlilan banyak pahalanya. Yang gak maulid tidak berdosa, tapi yang maulidan banyak pahalanya. Fastabiqul khairat, berlombalah dalam berbuat baik. Sejauh rukun Islam 5, rukun iman 6, mari rekat ukhuwah Islamiyah. Kalau tidak, orang lain tepuk tangan, orang lain akan mengatur kita, dan kita tetap akan menjadi pecundang di negara yang mayoritas adalah kita. Amin Allahumma. Persatuan Indonesia, sila ketiga, hanya bisa terwujud apabila diawali dengan persatuan umat Islam. Kenapa enggak? Kalau umat Islamnya berantakan, mungkin enggak sila ketiga terwujud? Sama orang kafir non muslim saja kita wajib untuk saling menghormati, mencintai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallah atqakum." Hai manusia, aku ciptakan kamu dari dua orang laki-laki, dua orang manusia, laki-laki dan perempuan. Dari dua orang ini aku ciptakan menjadi berbangsa-bangsa, bersuku-suku, tentunya dengan berbeda bahasa, budaya, bahkan agama. Kenapa enggak? Lita'arafu, saling mengenallah. Lita'arafu, saling menghormatilah. Inna akramakum indallah atqakum. Kemuliaanmu nanti di akhirat adalah yang paling takwa kepada Allah di antara manusia. Jadi kita manusia tidak berhak menghakimi akidah orang lain. Kita tidak berhak menjudge kehendak orang lain. Itu hak Allah nanti pada hari kiamat untuk mengadili siapa yang benar, siapa yang salah. Oleh karena itu, mari hormati perbedaan, tetap jaga persatuan, jaga ukhuwah Islamiyah, jaga kerukunan antar umat beragama, jaga persatuan dan kesatuan nasional. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kira-kira inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan segala
kesalahan, kekurangan, khilafan itu dari saya Roma Irama. Mohon diberikan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup dengan membaca suratul Fatihah. Berkatil Fatihah, bikaramatil Fatihah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar yang hadir di sini semuanya, agar Engkau ya Allah ampuni dosa-dosa kami malam ini juga. Berkatil Fatihah ya Allah, berikanlah kami taufik, hidayah wal inayah agar dapat menteladani akhlak Rasulullah dalam berbagai aspek kehidupan. Berkatil Fatihah ya Allah, jadikanlah pemilu tahun 2019 mendatang pemilu yang bermartabat, pemilu yang damai dan aman, jujur dan adil. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. والله الموافق إلى أقم الطريق. بالله التوفيق والهداية. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.